Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, tak lupa khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasannya perbuatan dosa yang kita lakukan, dosa yang tidak pernah luput kita tinggalkan, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan fitrah sunnatullah. Sebagaimana Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Ketahuilah bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar atau yang biasa disebut dengan al-kabair, dan dosa kecil yang disebut dengan as-saghair. Pembagian ini bukan tanpa landasan dalil. Pembagian dosa menjadi dua ini bukan tanpa dalil. Di antara dalil dari Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut, yaitu di dalam suratun Nisa, di dalam surah An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, in tajtanibu kaba'iral itsmi, in tajtanibu al-kaba'ir, in tajtanibu kaba'ir, apabila seseorang menjauhi, meninggalkan dosa-dosa besar al-kaba'ir, ma tunhauna anhu, dia meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang seseorang itu darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Dengan kita menjauhi, meninggalkan dosa besar saja, Allah kasih hadiah yang luar biasa, yaitu diampuni dosa-dosa kecil kita. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia kelak di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula dalil-dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salatul al-khams wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsyal kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan ini merupakan penguat dalil yang kedua di antara dalil-dalil yang banyak yang menjelaskan bahwasannya dosa itu terbagi dua.
Sabda Nabi SAW, beliau menjelaskan salat yang 5 waktu, salat Jumat dengan salat Jumat yang selanjutnya itu merupakan penghapus dosa. Bisa menghapuskan dosa di antara keduanya dengan catatan dia harus meninggalkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari 2 hadis atau 2 dalil yang kita sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, jelaslah bagi kita, yaitu dosa merupakan bertingkat-tingkat atau memiliki 2 di antaranya 2 macam, yaitu dosa besar dan dosa kecil, al-kabair dan as-saghair. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah atau patokan cara untuk membedakan dosa itu besar atau dosa kecil. Yang pertama, kita tahu bahwasanya dosa besar, cara yang pertama yaitu dengan memperhatikan bahwasanya dosa yang dijelaskan disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis, dosa yang langsung dikatakan itu sebagai dosa besar, yang sharih, yang jelas, nas dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, maka ketika Allah menyebutkan dan Rasulnya menyebutkan dalam hadis itu sebagai dosa besar, maka ini jelas pertanda bahwasanya dosa yang disebutkan di dalam dalil itu merupakan dosa besar. Sebagaimana Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, kullu dzanbin utliqa alaihi binassi kitabin aw sunnatin aw ijma'. Kata Qurtubi, semua dosa yang nas Al-Quran mengatakan, dalil mengatakan, sunnah mengatakan, dan ijma' para ulama memutlakkan dosa itu sebagai dosa besar, maka itu merupakan dosa yang besar. Kemudian cara mengetahui dosa itu dosa besar yang kedua adalah setiap dosa yang diancam dengan azab neraka atau mendapatkan murka atau mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya atau azab, ini merupakan dosa besar. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan ayat di dalam surah An-Nisa ayat 31, beliau mengatakan, al-kabiratu kullu dzanbin khatamahullahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw azabin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan dalam surah An-Nisa ayat 31, beliau mengatakan, dosa besar adalah yang Allah tutup, Allah ancam dengan ancaman neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab. Dalam perkataan beliau ini dinukil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, dosa besar adalah dosa yang terdapat hukuman khusus untuk tidak sekedar dilarang saja, akan tetapi barang siapa yang mengerjakan ini niscaya dia bukan dari golongan kami. Barang siapa yang mengerjakan ini maka dia bukan seorang muslim. Maka setiap dosa yang diancam dengan keluar dari iman atau tidak dari golongan kami, maka dosa itu bisa dipastikan sebagai dosa besar. Syekh Muhammad bin Ibrahim memberikan penjelasan yang ringkas mengenai dosa besar. Beliau mengatakan, ma tuw'ida alaihi bi ghadabin aw la'natin aw rattaba alaihi iqabin finnar aw adzabun fil akhirah. Beliau menjelaskan, dosa besar adalah dosa yang diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bi ghadab, dengan murka Allah Subhanahu wa taala, atau laknat atau rattaba alaihi bi iqab, atau yang datang setelahnya ancaman iqab, yaitu balasan atau hukuman di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah kita mengetahui ancaman serta akibat yang akan kita peroleh apabila kita melakukan dosa-dosa besar, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita
tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar dan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan di sana banyak dari kaum muslimin yang mengaku beragama Islam, akan tetapi banyak yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar tanpa disadari, tanpa mereka ketahui. Ada beberapa hal, ada beberapa dosa yang kita akan sebutkan minimalnya 4 yang dosa besar yang sering dilakukan oleh kaum muslimin tanpa dia sadari. Yang pertama, dosa besar yang banyak dilakukan yang pertama yaitu asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasannya ada sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Banyak di antara kaum muslimin di zaman saat ini masih mempercayai hal-hal yang seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik. Dosa selain syirik Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di antara dosa besar yang kedua yaitu bermuamalah dengan riba. Bermuamalah dengan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang sahih, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La'anallah." Allah melaknat. Ini indikasi sebagaimana kita jelaskan di awal, dosa yang dilaknat itu merupakan dosa termasuk dosa besar. Di sini Nabi SAW mengatakan Allah melaknat bagi pelaku riba, pemakan riba atau rentenir, orang yang menyerahkan riba atau peminjam, atau pencatat riba, atau yang disebut dengan sekretaris, dan dua orang saksi. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan semuanya sama. Semuanya diancam oleh laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian ada suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama mengenai riba ini, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidahnya adalah setiap akad utang piutang yang ada manfaatnya di situ, maka dipastikan itu adalah riba. Dan ini merupakan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yaitu durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj ketika beliau mensyarah kitab Sahih Muslim, beliau berkata, uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk menyakiti orang tua, baik dengan lisan maupun perbuatan. Segala bentuk yang menyakiti orang tua, baik dengan lisan ataupun perbuatannya. Dia mengucapkan sesuatu yang membuat orang tuanya tersinggung, sedih, tersakiti, itulah uququl walidain dan termasuk dosa besar. Atau perbuatan dia, tingkah laku dia yang dia lakukan tanpa dia sadari menyakiti orang tuanya, ini termasuk uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjila li sahibihi al-uqubata ma'a ma yaddakhiruhu minal baghi wa qati'atir rahim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya, hukumannya bagi para pelakunya di dunia ini maupun nanti kelak disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, melainkan perbuatan melampaui batas, yaitu kezaliman yang pertama, yaitu yang pertama dosa yang Allah akan segerakan azabnya, hukumannya di dunia dan Allah simpan juga nanti di akhirat. Yang pertama adalah kezaliman, ketidakadilan, kezaliman. Yang kedua uququl walidain atau memutus rahim, memutus ikatan silaturahim baik dengan orang tuanya maupun dengan kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud
dan Ibnu Majah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di antara dosa besar yang masih banyak kita dapati yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Yang dimaksud bukan salat sunnah, akan tetapi di sini pembahasannya meninggalkan salat fardu, salat wajib 5 waktu. Disebutkan dari sahabat Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian di antara kami dan mereka, yaitu antara umat Islam dan orang-orang kafir, orang musyrik, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan salat, faqad kafar, kata Nabi SAW, sungguh dia telah kafir. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu atau rahimahullah berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Dikatakan oleh tabi'in bernama Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan, sesungguhnya dahulunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang kufur karena meninggalkan suatu amalan kecuali meninggalkan salat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini di antara 4 dosa besar yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yaitu bermuamalah dengan riba. Kemudian yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi baik terhadap orang tuanya maupun terhadap kerabatnya. Kemudian dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan salat fardu, Kita memohon kepada Allah, kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dan terbebas dari semua dosa besar, terutama dosa besar yang kita sebutkan di kesempatan khutbah di siang hari ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin azim wa bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi thumma qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.